Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Terkait rencana dimulainya kegiatan akademik Universitas Islam Internasional Indonesia pada September 2021, Komisi 8 meminta kualitas tenaga dosen diperhatikan, baik dari Indonesia maupun internasional. Tenaga dosen, termasuk guru besar, saat ini prosesnya sudah berjalan. Dalam waktu dekat, perekrutan dosen luar negeri serta beberapa alumni penerima beasiswa 5.000 doktor dan alumni LPDP akan mengisi tenaga dosen di UII. Ditemui usai melakukan tinjauan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok, anggota Komisi 8 DPR RI Nur Hasan Zaidi mengatakan, sumber daya manusia seperti tenaga pengajar ini tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Selain kuantitas, kualitas dosen harus kompetitif di bidangnya. Saya pikir sumber daya manusia SDM dosen di Indonesia dengan kapasitas yang luar biasa, dengan dipimpin rektornya Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan, Universitas Islam Internasional yang mengusung bidang studi politik Islam sebagai ciri khas, saat ini telah mendatangkan dosen-dosen asing sebagai pengajar tetap. Namun begitu, seluruh peraturan pelaksanaan program pengajarannya harus dipersiapkan secara matang. Inggris gitu. Nah, tentu ini mengharapkan daripada profesornya atau guru besarnya atau para dosennya tentu berkualitas internasional, karena ini dimulai dari pasca S2 dan S3. Dari Depok, Andre, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk akomodatif terhadap setiap data yang masuk terkait kebutuhan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti meminta Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memfollow up terhadap masukan dari pendataan yang dilakukan pemerintah daerah yang masyarakatnya mengalami bencana. Data bantuan ke sana, sehingga saya meminta kepada Dirjen Perumahan untuk bisa memfollow up gitu ya, memfollow up masukan. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menuturkan sikap proaktif pemerintah pusat ini sangat diperlukan untuk pemulihan kembali rumah masyarakat yang berdampak akibat bencana. Dengan catatan masyarakat tersebut tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tetapi kalau datanya sudah masuk tapi tidak direspon, itu kan sama aja. Makanya dari pusat saya mengingatkan kepada Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Perumahan untuk bisa merespon seperti contohnya Sumedang. Nah, tadi kan ada tuh Kuningan, Sulbar, mungkin Kalbar, Kalsel, tapi belum ada beberapa seperti Sumedang dan lain sebagainya. Bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS merupakan program prioritas di RPJMN 2020 hingga 2024 dalam hal peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan peningkatan akses perumahan dan pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. BKSAP DPR RI diskusikan sejumlah isu bersama akademisi Universitas Pertahanan dalam rapat terbatas yang bertajuk Kolaborasi Parlemen dan Akademisi untuk Penguatan Diplomasi Kedaulatan Republik Indonesia. BKSAP DPR RI melakukan kunjungan ke Universitas Pertahanan atau UNHAN, membahas sejumlah isu di bidang pertahanan, khususnya isu-isu yang mendesak diselesaikan dalam tingkat kebijakan parlemen. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menegaskan pentingnya masukan dari akademisi UNHAN, khususnya terkait pertahanan ekonomi hingga pertahanan dalam bidang kesehatan yang terkait pandemi COVID-19. Dalam bagaimana kita di BKSAP untuk melakukan diplomasi parlemen, dalam hal ini multi track diplomasi total daripada parlemen Indonesia. Dan tadi juga saya menyampaikan bahwa memang penting sekali ada beberapa isu, jadi bagaimana
yang berhubungan dengan ketahanan pertahanan kita. Senada dengan Putu Supatma, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menegaskan sejumlah isu bidang pertahanan yang diterima BKSAP DPR RI akan segera ditindaklanjuti. Mulai menggulirkan karena tadi banyak sekali lontaran-lontaran yang brilian dan fundamental substansial dari Pak Rektor Unhan yang menurut saya itu bisa menjadi, kalau dalam perspektif saya di BKSAP, sementara kita jadikan panja. Unhan merupakan lembaga pendidikan tinggi pertahanan setingkat strata 2 bagi perwira TNI maupun sipil dalam memperdalam ilmu pertahanan dengan sudut pandang militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Dari Jawa Barat, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Sekjen DPR RI, tanda tangani Perjanjian Kinerja 2021. Setelah jeda berikut ini. Sekretaris Jenderal DPR RI melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2021 bersama pejabat eselon 1 dan 2 guna melaksanakan kegiatan yang berkualitas dan anggaran bisa terserap sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. Ditemui usai melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2021 di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Senayan, Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pelaksanaan kegiatan di tahun ini harus berkualitas dan sesuai dengan rencana kerja, yang juga penting tercapainya target dari kegiatan tersebut. Indra menekankan akan dilakukan evaluasi secara reguler untuk memantau kinerja di setiap bidang kesekretariatan DPR RI. Penyerapan perjanjian kinerja ini kan berkaitan juga dengan pelaksanaan kegiatan selama 2021 ini. Nah, pelaksanaan kegiatan tersebut tentu harus memiliki satu komitmen untuk berkaitan dengan kualitas gitu ya. Jadi bahwa anggaran itu akan terserap sesuai dengan rencana itu baik. Setiap kegiatan yang nanti dilakukan harus merujuk kepada perencanaan agar tidak ada celah untuk melakukan fraud. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya penunjukan langsung maupun yang dilakukan lelang terbuka, tentu ini harus memenuhi semua kriteria, mulai dari pengumuman di sirup, semua. Perjanjian kinerja ini memiliki tujuan, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu juga sebagai dasar penilaian dan pemberian sanksi, serta evaluasi kinerja aparatur. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi program literasi digital yang direncanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, anggota Komisi 10 DPR RI mengingatkan Kementerian Kominfo memperhatikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T agar program literasi digital terlaksana secara merata. Adrianus Sidot mengatakan, masih banyak daerah bukan hanya daerah 3T yang mengeluhkan masih rendahnya infrastruktur, sarana dan prasarana, serta SDM untuk program literasi digital. Hal ini semakin menyulitkan anak-anak sekolah mengikuti pembelajaran jarak jauh, apalagi mengakses buku digital atau e-book. Terutama yang berkaitan dengan ketersediaan buku-buku perpustakaan, baik secara fisik. Kalau saya sih menyarankannya Pak Sarip itu lebih baik buku-buku teks ya. Mengapa buku teks? Kalau buku-buku digital atau e-book, nah ini persoalannya tadi adalah jaringan internet. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati menilai literasi digital merupakan program tepat di masa pandemi. Meski begitu, literasi digital akan berhasil jika didukung fasilitas internet yang memadai. Zaman sekarang ini PJJ semua mengandalkan jaringan. Apakah ada program affirmative action yang kemudian meratakan jaringan itu dan memastikan daerah 3T kemudian menikmati juga fasilitas internet? Berdasarkan survei Kementerian Kominfo bersama Kata Data pada November lalu, indeks literasi digital nasional ada di angka 3,47 dari skala 1-4. Indah dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan.
Anggota Komisi 11 DPR RI meminta Bank BTN fokus menggerakkan sektor real melalui pembiayaan perumahan agar realisasi penyaluran bisa sesuai target dan tepat sasaran. Bertu Merlas menilai, sebagai bank BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk sektor pembiayaan perumahan, sebaiknya kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP difokuskan sepenuhnya pada BTN. Nah, kalau BTN sebenarnya perumahan, ya perumahan lah gitu. Jangan sampai BTN ini kehabisan kuota untuk memberikan kredit kepada rakyat yang membutuhkan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Misbakun menyampaikan dukungan atas visi BTN menjadi bank mortgage terbesar di Asia Tenggara. Realisasi visi akan tercapai jika BTN mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah. Selama ini pemerintah belum memfokuskan pengalokasian FLPP pada BTN. Dengan begitu, BTN bisa memperluas segmen KPR, terlebih bagi pekerja mandiri. Tapi juga tergantung kepada pemerintah. Contoh, sumber-sumber pembiayaan, fund-fund yang berkaitan dengan rumah kan harusnya ditempatkan dan di-placing di BTN. Tapi hanya full dijadikan misalnya penempatannya di BTN. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI, BTN menyampaikan data year-on-year kredit perumahan BTN khususnya KPR bersubsidi mengalami pertumbuhan 7,7% di tahun 2020. Elisa Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong PT PN 8 melakukan relokasi terhadap aliran sungai di kawasan Gunung Mas. Pemanfaatan awal kawasan Gunung Mas sudah menyalahi aturan. Dalam kunjungan lapangan ke kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sulaiman El Hamzah menduga banjir bandang karena adanya perubahan struktur pembangunan yang mengalihfungsikan aliran sungai dan kawasan hutan menjadi pemukiman pekerja. Air sungai yang seharusnya mengalir ke bawah mengalami hambatan karena tidak adanya pohon besar yang menahan dan menyerap air. Selain memang curah hujan tinggi, tapi bermula dari lokasi ini dibangun, itu ada kesalahan bahwa aliran sungai yang sebetulnya tidak boleh dibangun, ternyata memang diakali dengan memindahkan alur sungai dan kemudian daerah ini dibangun. Awal mulanya di situ. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah meminta PT PN 8 memberikan perhatian pada masalah ini agar tidak terulang. Kawasan Gunung Mas harus dikembalikan ke fungsi semula dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena itu maka dengan kejadian semacam ini, bagian terakhir yang menjadi kesimpulan adalah bagaimana lokasi ini harus dikembalikan ke posisi semula dan koordinasi antara kementerian terkait ini untuk tidak lagi ini dikembangkan, tetapi sebaiknya ini direlokasi. Akibat banjir bandang pada Januari lalu, ada 241 orang di kawasan Gunung Mas yang mengungsi. Dari Jawa Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian masalah sosial dan pembebasan lahan yang menghambat proses pembangunan, sehingga bisa menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi, khususnya jalan dan rel kereta. Dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan menyayangkan lambatnya proses pembebasan lahan yang menghambat pembangunan jalan bypass Maminasata. Pemda diminta mengkoordinasikan dengan Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan pembayaran pembebasan lahan sekitar proyek. Permasalahan pembebasan lahan yang mana-mana bukan hanya di Sulawesi Selatan saja, tetapi hampir terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga dalam proses pembangunan infrastruktur, kami menyarankan kepada pemerintah bahwa sebelum melakukan pembangunan fisik agar sebaiknya melakukan upaya pembebasan lahan terlebih dahulu sampai selesai.
Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan, pembangunan infrastruktur daerah sudah masuk di program APBN. Maka Pemda harus aktif menyelesaikan masalah sosial dan pembebasan lahan, yaitu melakukan pendekatan lebih persuasif ke masyarakat dan memberikan ganti rugi yang layak. Tentu permasalahan pembebasan lahan ini langsung menyangkut mengenai hak-hak masyarakat. Mungkin ada yang belum dirasakan oleh masyarakat, itu misalnya dari sisi pergantian ya, masih menganggap ganti rugi bukan ganti untung, atau misalnya pendekatannya yang kurang persuasif. Jalan bypass Maminasata akan menghubungkan Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar. Proyek ini sudah dirancang sejak tahun 2015, namun masih pengerjaan satu segmen. Dari Sulawesi Selatan, Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait pro dan kontra terhadap surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri mengenai ketentuan seragam sekolah, Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah tidak bersikap reaktif. Dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilai, jika terjadi pro dan kontra terhadap SKB tersebut, pemerintah pusat sebaiknya mempercayakan pada Pemda untuk lebih dulu menyelesaikan di daerahnya sesuai kewenangan masing-masing. Pro kontra SKB 3 Menteri berpotensi merusak kewenangan pusat dan daerah. Semua kebijakan saya kira ada jalan keluarnya, apalagi kewenangan pendidikan itu kan urusan wajib yang sudah didesentralisasikan secara konkuren. Perguruan tinggi di pusat, SMA, SMK, dan pendidikan khusus dan layanan khusus itu di provinsi, SMP ke bawah, SD, TK, PAUD itu kabupaten kota. Kalau ada problematika, biarkan mereka sesuai dengan kewenangannya, nggak usah langsung kemudian ditarik. Anggota Komisi 10 DPR RI Sakinah Al-Jufri menilai SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah berpotensi menimbulkan masalah baru. Komisi 10 DPR akan membahas SKB ini dengan Kemendikbud. Akan ketemu, akan berdialog, akan mencari solusi, bermacam-macam pendapat di luar yang seliwiran, tentunya kita nanti akan bersama-sama, pasti ketua sudah memikirkan untuk itu, untuk berdialog kepada menteri terkait. SKB 3 Menteri mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dari Sumatera Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentariah. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.